Kita mulai ulang aja ya anak-anak dari awal. Ya. Nah, hari ini kita belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Yang kedua, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, dengan membuat bagan dan model, siswa mampu membedakan organ pencernaan hewan dan manusia. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Nah, anak-anak amati gambar di bawah ini. Di gambar iklan ini ada tulisan apa? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Pentingnya air untuk kita. Ya, betul sekali. Di sini ada tulisan pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan air 2-2,5 liter atau 8-10 gelas per hari. Ciri air yang sehat, jernih, tidak bau, tidak berasam. Nah, anak-anak, apakah seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Ada yang tahu? Tujuan iklan. Ya, tepat sekali. Nah, di gambar ini seharusnya ada tujuan dari iklan tersebut. Nah, apa kata kunci dari yang kamu dapat dari iklan ini? Ada yang tahu? Kata kunci dari iklan ini adalah pentingnya air untuk kita. Apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Ada yang tahu? Apakah ada yang bisa menjawab? Nah, di sini makna dari kata kunci ini adalah betapa pentingnya tubuh kita memerlukan air. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas air per hari. Nah, iklan memiliki fungsi untuk mempromosi sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Yang kedua, kalimat yang menarik dan mudah dipaham serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Yang ketiga, kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Yang keempat, kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Nah, anak-anak dari iklan yang Ibu tampilkan ini bertutur tentang apakah iklan tersebut? Apakah Aldi bisa menjawab? Pentingnya air bagi tubuh kita. Iklan tersebut bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Benar sekali jawabannya. Yang kedua, kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Ada yang bisa menjawab?
masyarakat. Iya, tepat sekali. Yang ketiga, apa makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Ada yang tahu? Makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diurai dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Komponen penyusun sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan, bukan? Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari sistem pencernaan pada sapi. Nah, setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang kita mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar ini. Ini adalah sistem pencernaan manusia. Pertama ada bagian tubuh kita yaitu mulut. Makanan berawal dari mulut, lalu ke kerongkongan, lalu dari kerongkongan ke lambung, setelah itu ke usus halus, kemudian ke usus besar, terus sisa-sisa makanan tersebut akan dibuang oleh anus. Berdasarkan gambar sistem pencernaan pada manusia, mari kita membuat perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom berikut. Nah, yang pertama organ mulut. Di dalam organ mulut terdapat dua proses. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Setelah mengunyah makanan, makanan tersebut akan ke kerongkongan. Terus di dalam kerongkongan ada proses menelan makanan di kerongkongan. Setelah kerongkongan menelan makanan, makanan tersebut akan ke lambung. Di dalam lambung ada proses pencernaan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Setelah dicerna dari lambung, kemudian makanan tersebut akan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus ada proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Setelah penyerapan sari-sari makanan akan ke usus besar. Itu penyerapan di dalam usus besar itu terjadi proses penyerapan air dan pembentukan fase. Setelah penyerapan air dan pembentukan fase, kemudian makanan yang tidak atau sisa-sisa makanan akan dikeluarkan oleh anus. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus.
Maaf ya anak-anak, tadi sinyalnya jelek, jadi harus terkeluar. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar. Terdengar. Oke, maaf ya, karena jaringan kita harus keluar-keluar terus. Kita lanjut ya. Iya. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Karena keadaan sisa-sisa makanan tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses masukkan makanan ke mulut. Kemudian, proses mengunyah makanan menggunakan gigi. Kemudian, proses menelan makanan di kerongkongan. Setelah itu, proses pemecahan makanan dari zat kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh organ tubuh manusia melalui organ anus. Nah, anak-anak, sistem pencernaan, kita bandingkan sistem pencernaan seekor sapi dengan sistem pencernaan manusia. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan pada sistem pencernaan sapi dan manusia. Aspek yang pertama, organ. Persamaan memiliki gigi dan taring. Kedua, memiliki lambung. Ketiga, menghasilkan air liur. Perbedaannya yang pertama, manusia memiliki gigi taring yang kuat dan tajam, sedangkan gigi sapi itu tumpul. Perbedaan yang kedua, lambung sapi rumen kompleks, tetapi lambung manusia adalah organ yang sederhana. Yang ketiga, sapi menghasilkan air liur lebih banyak daripada manusia. Yang kedua, aspek proses pengunyahan makanan. Persamaan, makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham. Perbedaannya, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali, sedangkan manusia dikunyah dan ditelan. Yang ketiga, aspek proses penyerapan sari-sari makanan. Persamaan, proses penyerapan sari-sari makanan menggunakan enzim. Perbedaan, sistem pencernaan manusia memiliki enzim untuk mencerna protein, tetapi tidak pada sistem sapi. Sapi hanya bisa mencerna karbohidrat seperti
sulosa di rumput. Manusia memiliki sistem pencernaan yang lebih panjang daripada yang dilakukan sapi. Sapi melakukan pengunyah ulang sebelum makanan diserap, sedangkan manusia tidak. Aspek yang keempat, proses pengeluaran. Persamaan dikeluarkan melalui anus. Perbedaan, fase manusia berwarna kekuningan, tetapi hitam kehijauan pada sapi. Pada sapi, fasenya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri di usus seperti pada sistem pencernaan manusia. Semua orang ingin selalu hidup sehat. Hidup sehat memerlukan hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Berikut adalah sebuah lagu tentang hidup sehat berjudul Mars Hidup Sehat. Apakah anak-anak tahu lagu ini? Kita dengarkan sama-sama ya. Apakah bisa dengar? Tidak. Nah, ini adalah lagu Mars Hidup Sehat. Nah, dari lagu tadi kan dinyanyikan dengan semangat. Nah, tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, ciri-cirinya yang pertama, tangga nada mayor itu lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat. Umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, contohnya seperti tadi lagu Mars tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Sedangkan tangga nada minor itu seperti lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Itu contohnya seperti lagu himne guru. Nah, itu tangga nadanya minor. Nah, anak-anak,
Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ada yang tahu? Hari ini kita belajar tentang apa saja? Ayo, ada yang tahu? Makanan sehat. Iya, tepat sekali. Ada lagi? Tangga nada mayor dan minor. Ya, Unsur benar. iklan, organ pencernaan manusia, perbedaan organ pencernaan manusia dengan organ pencernaan hewan, ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Iya, tepat sekali. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang iklan, terus perbedaan sistem pencernaan sapi dan manusia, terus sistem pencernaan manusia, terus ada tangga nada mayor dan minor. Apakah ada yang merasa kesulitan dalam materi hari ini? Iya, sepertinya sudah paham ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa penutup hari ini. Ada yang mau? Apakah ada yang mau memimpin doa? Apakah Arika mau memimpin doa? Baik, kalau ada yang tidak mau memimpin doa, Ibu akan memimpin doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Semuanya on kamera dulu ya, kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih ya anak-anak untuk waktunya pada hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Sudah boleh meninggalkan Zoom ya anak-anak. Pakai stretching.